Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai pada pertemuan 3 untuk bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari video ini, nanti kalian memahami teknologi-teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sebelum kita mulai, kalian lihat beberapa teknologi yang sering kita jumpai. Yang paling atas ini adalah lampu penerangan di pinggir jalan yang di atasnya ada papan hitam. Kemudian ini adalah contoh dari fitting lampu yang ada sensornya. Kemudian ini adalah mobil yang mengkilap. Kemudian ini adalah salah satu produk yang juga sering kita lihat di TV, iklan penjernih atau filter air. Jadi teknologi yang akan kita pelajari yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, kali ini ada 4. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, serta alat pemurnian air. Kita mulai dari panel surya. Sumber inspirasi adalah dari proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, khususnya pada bagian daun. Fotosintesis pada tumbuhan ini adalah mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sementara panel surya ini sama mengubah energi cahaya, tetapi menjadi energi listrik, ya. Jadi perbedaannya adalah hasilnya. Kalau fotosintesis menghasilkan energi kimia, panel surya menghasilkan energi listrik. Ini adalah penampang daun. Kemudian daun ini ketika terkena sinar matahari, maka butiran-butiran dari klorofil nanti akan mengolah air atau H2O dan karbon dioksida melalui reaksi di dalamnya, sehingga nanti akan dihasilkan oksigen dan amilum. Jadi amilum ini adalah energi kimianya, kemudian oksigennya nanti akan dilepaskan. Jadi prosesnya pada fotosintesis cahaya matahari akan mengaktifkan klorofil untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi amilum dan oksigen. Sedangkan pada panel surya ini tidak membutuhkan bahan. Jadi panel surya terbuat dari silikon yang bertipe P dan bertipe N, yang P di bagian bawah, N di bagian atas. Kemudian di bagian bawah terdapat elektroda positif, kemudian bagian atas elektroda negatif. Elektroda negatifnya ini umumnya berbentuk garis-garis, sehingga kalau kalian lihat panel surya kenapa ada garis-garis hitam, nah garis-garis hitam itu adalah elektroda negatifnya. Kemudian ketika panel surya ini terkena sinar matahari, ini akan menyebabkan elektron bergerak dari silikon tipe P yang di bawah menuju silikon tipe N yang ada di atas. Nah, gerakan elektron inilah yang akan menyebabkan terjadinya arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan elektron. Jadi arus listrik dari elektroda positif yang di bawah menuju elektroda negatif yang di depan. Nah, jadi ini adalah proses pembentukan energi listrik pada panel surya. Kalau ini dihubungkan dengan lampu, maka untuk penerangan malam hari nanti lampu bisa diganti dengan baterai atau aki yang bisa diisi ulang. Berikutnya sensor cahaya. Jadi di pinggir jalan raya itu terdapat lampu-lampu yang ketika sore hari akan menyala dan pagi hari akan mati dengan sendirinya. Nah, untuk mengetahui siang dan malam maka dipasanglah sensor cahaya.
Sumber inspirasi sensor cahaya adalah stomata pada tumbuhan kaktus. Tetapi tidak hanya tumbuhan kaktus, beberapa tumbuhan juga bisa mengenali adanya sinar matahari atau tidak. Misalnya pada daun-daun lamtoro, ini ketika malam dia akan menutup, siang membuka. Juga beberapa jenis bunga itu juga demikian. Ketika siang dia membuka, kalau malam menutup. Jadi intinya adalah kalau ada cahaya dan tidak, itu dia akan mengenali. Stomata kaktus tidak terkena cahaya, maka nanti air akan masuk ke dalam sel penjaganya melebar, maka stomatanya menjadi membuka. Jadi ini prosesnya membukanya stomata karena sel penjaga yang ada di pinggir stomata ini ketika terkena cahaya, air masuk ke dalam sel penjaga sehingga sel penjaganya membesar. Ini terjadi ketika malam hari atau tidak ada cahaya sehingga stomatanya membuka. Ketika terkena cahaya, sebaliknya air akan keluar dari sel penjaga sehingga sel penjaganya mengecil dan akan menyempit sehingga stomatanya akan tertutup. Nah, sensor cahaya ini kemudian diaplikasikan pada peralatan yang namanya LDR. Ya, LDR atau Light Dependent Resistor atau resistor yang tergantung pada ada tidaknya cahaya. Disebut juga dengan fotoresistor. Ini mendeteksi ada tidaknya cahaya di sekitar. Jika ada cahaya, maka LDR ini hambatannya akan mengecil dan nanti akan dirangkai dengan komponen lain sehingga dapat mematikan saklar. Kemudian kalau tidak ada cahaya, hambatan LDR ini membesar sehingga nanti akan menyalakan saklar. Sehingga lampu-lampu di pinggir jalan ini tidak perlu dinyalakan, dimatikan oleh manusia, tetapi mereka akan menyala dan padam dengan sendirinya. Kemudian lapisan pelindung dan pengilap. Sumber inspirasinya adalah daun atau tanaman talas dan daun teratai. Mungkin di sekitar kalian yang paling banyak adalah daun talas. Setelah hujan atau ketika terkena air akan tampak seperti ini. Air akan berada di atas daun tetapi tidak membasahi daun. Sampai airnya hilang pun tidak ada bekas air di atas daun talas. Demikian pula pada daun teratai. Penyebabnya adalah pada lapisan atas atau kutikula permukaan daun ini terdapat dua senyawa. Yang pertama adalah lapisan lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Dua-duanya ini sifatnya adalah hidrofobik atau tidak suka air. Jadi kalau ada air dia tidak mau menyentuh sehingga tidak terjadi ikatan. Sehingga dapat menyebabkan menempelnya air ataupun juga debu, kotoran lain sehingga daun itu tetap bersih. Prinsip ini kemudian digunakan pada zat-zat yang juga dijual di toko-toko seperti contoh di sini. Ini bukan iklan ya. Jadi ini adalah contoh-contoh pelapis cat pada mobil maupun motor. Ketika diusapkan kemudian digosok, maka lapisan cat yang tadinya kusam bisa menjadi kinclong, mengkilap. Nah, ini contohnya yang belum digosok, ini kusam, ini yang sudah digosok menjadi mengkilap. Nah, ini karena zat-zat ini mengandung lilin dan juga hidrokarbon yang dibuat mirip pada daun talas maupun teratai. Kemudian alat pemurnian air. Sumber inspirasinya adalah akar enceng gondok. Ketika kolam atau waduk banyak terdapat tanaman enceng gondok, maka air di sekitarnya akan bersih, akan jernih dibandingkan yang tidak ada
enceng gondoknya. Akar enceng gondok ini mengandung atau di dalamnya terdapat aquaporin, yaitu saluran-saluran kecil yang berupa kanal protein yang hanya dapat dilewati oleh air saja. Selain air tidak bisa melalui saluran aquaporin ini. Sehingga ketika air itu tidak jernih atau kotor, maka nanti oleh akar-akar ini akan diserap kemudian dikeluarkan lagi, dan kotoran yang terkandung di dalam air ini akan terpisah, kotorannya mengendap sehingga airnya menjadi jernih. Jadi ini tanaman enceng gondok, akarnya berupa akar serabut. Di dalam akar ini terdapat aquaporin yang hanya bisa dialiri oleh air saja. Kemudian alat-alat yang berdasar pada akar enceng gondok ini adalah alat-alat pemurni air. Ada yang bentuknya seperti ini, kemudian ini yang mungkin pernah kamu lihat di iklan televisi. Ini adalah pemurni atau penjernih air. Kemudian kalau kalian sering membeli air galon isi ulang, itu di tempat isi ulang itu pasti terdapat penyaring atau pemurni air yang berbentuk seperti ini. Nah, ini semuanya prinsipnya sama dengan prinsip yang digunakan pada akar tanaman enceng gondok. Nah, demikian untuk materi bab yang ketiga sudah selesai. Untuk kali ini kalian kerjakan latihannya terlebih dahulu agar lebih paham. Kemudian buat ringkasan di buku catatan kalian, tidak usah dikirim, tidak usah difoto. Kemudian soal-soal latihan dikerjakan. Pertemuan berikutnya penilaian harian bab yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.